Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Sony Sonagar, kelas 3 Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, asal kota Tasikmalaya. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Bahur Roji mengenai pendidikan agama Islam betul sekali. Saya sering mengulang-ulang di sekolah, baik di SMK maupun di madrasah diniyah. Ketika awal pembelajaran, saya menanyakan rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa. Biasanya suka terbalik, rukun iman ada berapa? Ada 5. Rukun Islam ada berapa? Ada 6. Seperti itu. Nah, insya Allah mungkin penyampaian materi yang melekat pada anak-anak yaitu harus interaktif, ya, bisa menerapkan blended learning yang memadukan luring dan daring, misalnya menggunakan soal-soal yang diulang-ulang atau materi-materi yang diulang-ulang, sehingga mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kepada anak-anak itu melekat, ya, adanya interaksi, ya, yang terus-terusan diulang-ulang, ya. Demikian sementara yang bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya pertama itu adalah apa alasan seorang guru itu memilih model tertentu, misalnya problem based learning, ya. Sudah dijawab oleh Pak Opik dengan Pak siapa tadi, Pak Wawan, ya, dengan Bu Wis Nursida. Kemudian saya lanjutkan lagi pertanyaan saya, seandainya Bapak itu harus menggunakan problem based learning, maka kira-kira apa landasannya? Berjawab oleh Pak Gandhi. Ini dapat Pak Gandhi saya kira sudah cukup bagus, tapi perlu direspon lagi Pak, monggo silakan. Saya coba. Oke Pak Sony. Ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak dosen mengenai dasar apa, ya, pertimbangan metode yang dibutuhkan. Yang pertama adalah karakter materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana, ya, sehingga metode apa yang cocok untuk disampaikan kepada peserta didik. Kemudian alokasi waktu juga perlu dipertimbangkan, sehingga materi yang akan disampaikan apakah cocok atau tidak dengan durasi yang sedemikian minimal, misalnya seperti itu. Kemudian program based learning, ya, adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan inti pembelajaran. Ya, adapun sebagaimana tadi disampaikan problem oleh, ya Pak, ini problem, ya, belum ke proyek based learning. Problem. Masalah yang ditemukan nanti mungkin di kelas lah. Ya. Ya. Bapak kira-kira bisa memberikan penjelasan lagi, kira-kira karakteristik materi yang model apa yang tepat untuk problem based learning? Ataukah semua materi itu bisa di problem based learning kan Pak? Tidak juga Pak. Tidak juga. Itu ya. Kalau nah, sekarang coba Bapak kalau tidak juga berarti kan tidak semuanya. Iya. Bisa dicontohkan Pak kira-kira materi yang sejenis apa itu yang bisa di problem based learning kan? Toleran. Ya. Oke, tentang toleransi, ya. Ya. Coba Bapak Ibu gambarkan sekilas, Bapak Sony gambarkan sekilas bagaimana merancang sebuah pembelajaran dengan materi toleran menggunakan problem based learning. Ketika kita menemukan masalah-masalah di kelas mengenai berita-berita yang ada, seperti halnya
sekarang adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu daerah karena timbul sara, suku, dan lain sebagainya, sehingga kami menyampaikan bahwa toleransi itu penting dalam kehidupan. Baik, Islam terus mengajarkan toleransi sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. oke, baik, saya persingkat Pak ya. Berarti pertama Bapak lempar terkait dengan problem intoleransi, gitu ya. Yang kedua, Bullying sekarang itu yang musim. oke, bullying kan dari bagian dari permasalahan atau problem yang kita lemparkan ke mahasiswa, ke siswa didik ya Pak ya. Iya. Oke, langkah berikutnya setelah Bapak melempar masalah itu kemudian apa yang Bapak lakukan? Merumuskan masalah. Tadi kan sudah masalah disampaikan di depan. Solusi. Langsung solusi Pak. Ya, baik, itu Pak Sony ya. Jadi Ya. nanti dipelajari kembali langkah-langkah menulis learning ya. Habis melempar masalah, biasanya kita mencari bahan ya kata Pak Candi gitu ya. Kita mengorganize siswa untuk mencari referensi ya, mendiskusikan, kemudian baru sampai menemukan solusi dari permasalahan tersebut ya. Dari sini kelihatan Pak Sony ya, kalau kita pakai problem based learning itu space untuk guru sangat minim waktunya ya. Lebih banyak kegiatannya diorientasikan kepada siswa. Baik, dengan pertanyaan yang hampir baik ya, sudah cukup ya dari Pak Wawan ya. Nah intinya begini Bapak Ibu, kalau saya itu punya rumus begini. Ini jangan pernah dihilangkan Pak ya dari RPP Bapak Ibu. Rumus untuk membuat langkah-langkah pembelajaran itu 554 ya. 554. 5 langkah itu di pendahuluan, 5 langkah di kegiatan inti, dan 4 langkah di kegiatan penutup. Apa saja 5 langkah yang harus Bapak Ibu tulis dalam RPP di langkah-langkah pembelajaran pendahuluan? Yang pertama, persepsi. Ya. Yang kedua, memotivasi siswa. Yang ketiga, menarik perhatian. Nah, memotivasi siswa ini kemudian jangan sembarangan memotivasi Pak, tapi memotivasinya itu yang ada hubungannya dengan materi yang mau disampaikan. Kalau Bapak Ibu mau mengajarkan tentang anggota tubuh, ajak anak nyanyi tentang anggota tubuh. Kepala, pundak, lutut, kaki, gitu Pak. Ya. Jangan kemudian Bapak mengajarkan tentang anggota tubuh, nyanyinya tentang Indonesia tanah airku. Itu boleh, tapi tidak masuk rangkaian dari kegiatan memotivasi. Tapi untuk menanamkan jiwa nasionalisme gitu Pak. Nah ini tolong bisa dibedakan. Jangan sampai yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi sunnah. Jadi yang saya ceritakan yang wajib dulu Pak. Persepsi, memotivasi, kemudian menarik perhatian, baru menyampaikan materi yang mau diajarkan dan tujuan pembelajarannya. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang wudhu misalnya begitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita ini adalah anak-anak bisa mengerti tentang ini, bisa mempraktekkan, bisa ini sampaikan. Sehingga hari anak itu tahu, hari ini duduk di kelas, dia tujuannya untuk apa, belajar tentang apa. Dan semuanya bisa tahu anak itu ya. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu menyampaikan batas-batas tugas. Misalnya nanti anak-anak 15 menit pertama kalian saya minta untuk membaca buku. Berikutnya kalian bisa melihat tayangan video yang telah Bapak persiapkan. Dan berikutnya seperti apa. Jadi itu 5 langkah utama Pak yang ada di pendahuluan. Mau Bapak tambahi salam, mau Bapak tambahi doa. Ada yang sekolah itu mewajibkan literasi, ya monggo. Tapi 5 yang wajib pokok itu yang harus Bapak Ibu lakukan dalam kegiatan pendahuluan. Yang kedua, di langkah-langkah inti, saya membuat simbol angka 5 Pak ya. Itu saya ambil dari kegiatan waktu kita rame-ramenya kegiatan K13. Ada 5M ya. Walaupun project based learning itu tidak 5 langkah, tapi 6-7 langkah. Tapi sekali lagi itu hanya simbol 5 itu Pak ya. Simbol yang saya pakai ketika rame-ramenya K13 ada 5M,
mengamati, menanya, mengasosiasi, kemudian kadang mencoba serta mempresentasikan. Monggo diatur sendiri, dan itu sesuaikan Pak dengan yang ada pada tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Kalau tujuannya itu menggunakan problem based learning, di tujuan itu kan ada ABCD, ABCD itu Pak ya. ABCD Pak ya pendekatannya ya. Paham Pak ya ABCD? Halo. Hai. Pak Wawan. Tahu kan Pak ABCD? Gimana Pak suaranya? Tujuan pembelajaran. Audience, behavior, Konten, kok konten Pak? Bukan konten itu, condition. Degree ya. Itu nanti kan mewujud di dalam pembelajaran kita. Audiens, siswa itu sebagai objek dan subjek pembelajaran ya. Kemudian behavior itu jelas kita ambilkan dari indikator yang menggambarkan perilaku yang mau dirubah. Condition itu pengalamannya siswa, makanya biasanya Bapak Ibu setelah mengikuti diskusi ya, berarti siswanya setelah diskusi kan gitu Pak ya. Setelah mendengarkan penjelasan guru, berarti gurunya ceramah, makanya siswanya mendengarkan. Setelah membaca buku, berarti gurunya menggunakan reading guide, makanya siswanya membaca. Setelah mencocokkan antara kartu dengan, berarti gurunya menggunakan indeks math. Nah, gitu kan. Nah, itu ada di sana Pak. Makanya di tujuan itu sudah menggambarkan metode yang kita gunakan, sehingga nanti tinggal memindahkan itu di langkah-langkah pembelajaran bagian inti. Dan yang terakhir yaitu kemudian kegiatan menutup. Yang saya simbolkan ada 4 langkah Pak. Tadi Pak Wawan bingung, langsung aja Pak Wawan, 1 ya. Menyimpulkan. Jadi jangan sampai ada pembelajaran yang tidak ada kesimpulannya. Jelas Pak ya. Dan yang menyimpulkan harus dimulai dari siswa, tidak boleh dari guru. Anak-anak, ayo siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti kemudian Bapak Ibu lebih menguatkan saja. Yang kedua, mengevaluasi. Apakah evaluasi langsung tes tulis di situ atau memberikan penugasan? Monggo, itu harus ada mengevaluasi. Yang ketiga, menyampaikan atau merancang materi berikutnya. Besok kita belajar tentang ini ya nak, tolong dipersiapkan, bla bla bla. Yang terakhir memotivasi. Saya sangat senang dengan kelas kita hari ini. Semuanya baik, lancar, tidak ada yang ngantuk, itu perlu kita sampaikan. Nah, itu tolong Bapak Ibu bisa dirancang dengan baik. Saya tidak perlu melihat satu persatu dari RPU Bapak Ibu, tapi akan saya nilai langsung kesesuaian dengan apa yang saya sampaikan. Pak Rosi, ada tambahan Pak Rosi? Sebelum kita akhiri dengan membaca Al-Quran. Ya, monggo.
terima kasih Pak Rozi. Baik Bapak Ibu ya, kita masuk sesi yang terakhir ya. Membaca Al-Quran tuh ya. Saya mau tidur aja deh kalau baca Al-Quran ini, pasti Bapak Ibu sudah bisa semuanya kok. Tapi karena ini sebagai bagian dari penilaian kita, maka saya minta Bapak Ibu secara berurutan nanti membaca Al-Quran. Ini sudah saya siapkan beberapa potongan ayat, tinggal dibaca ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari Pak Rozi, monggo disampaikan apa seputar tajwidnya atau seputar isinya. Monggo. Baik, saya share Pak ya ini. Nah, yuk siapa yang mau duluan Pak? Saya Pak. Pak Sony, ayo monggo Pak Sony. Mulai ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Pak Sony, baik sekali ya. Monggo berikutnya. Saya Pak. Alhamdulillah, Shadaqallahul azim. Ya ini kalau begini ya saya pastikan semuanya nilainya bagus-bagus nih Pak ya. Tidak ada yang tidak lancar, ngajinya lancar, menjawabnya juga lancar. Amin. Hanya nanti Bu Tatang diganti ya, channelnya jangan Bu Tatang. Iya Pak. Ya, saya kira itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi ujian ini tidak akhir dari jalannya Bu ya. Ini merupakan bagian dari proses PPD untuk secara jangka dekatnya adalah untuk mempersiapkan diri PUP, jangka panjangnya adalah untuk membantu Bapak Ibu menginvestasikan diri menjadi guru yang profesional. Baik, saya kira itu dari saya. Mungkin dari Pak Rozi ada closing statement-nya Pak Rozi. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga semuanya lulus dan bisa bersilaturahmi dengan kami yang ada di Malang. Ya. Amin. Nanti saya tunggu tahu Sumedangnya ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bu Sida, Bu Pak Andi, Pak Robi, Pak Opik, Pak Sony, Pak Wawan dan Bu. Sama-sama Pak, pada saya. Pak Robi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Kita terus bersama dan pada alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.